Pada 21 Maret 2023 lalu, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar kelas cuan Goes to Campus yang bertajuk Muda Kaya Raya, Tua Bahagia di Auditorium Bina Nusantara atau BINUS, Kampus Anggrek, Jakarta. Melalui lewat kelas cuan ini, LPS bersama-sama narasumber inspiratif lainnya mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya gerakan menabung sekaligus tips dan strategi mengatur aspek keuangan yang sehat. Untuk mengetahui kemeriahan acara Goes to Campus ini, kita simak selengkapnya liputan jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila berikut ini. Meraih kebebasan finansial atau financial freedom di masa tua adalah impian bagi semua orang. Namun untuk mengarah ke tujuan sana, kita harus memahami bagaimana pengelolaan uang yang baik dan benar sejak dini, termasuk mahasiswa. Karena selagi masih muda dan banyak diberikan kesempatan, kita sebagai anak muda harus aware sama yang namanya pengelolaan finansial. Karena dengan pemahaman finansial yang baik, sejak muda terutama, kita bisa meraih masa tua yang lebih bahagia. Dalam rangka mengedukasi masyarakat, terutama anak muda, memahami pemahaman finansial secara komprehensif, CNBC Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan mengadakan kelas cuan Goes to Campus dengan tema Muda Kaya Raya, Tua Bahagia. Seperti apa caranya? Mari ikuti saya. Kelas cuan Goes to Campus disambut dengan antusias oleh para peserta, yakni mahasiswa. Dengan mengangkat tema Muda Kaya Raya, Tua Bahagia, acara ini diinisiasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda dalam pengelolaan finansial serta kesadaran terhadap manajemen keuangan. Selain itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menyebut acara ini dilakukan sebagai edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan pemahaman literasi keuangan. Mengingat literasi keuangan Indonesia berada di bawah 43%. Dengan begitu diharapkan generasi muda bisa menghindari penipuan dalam berinvestasi. Terkait dengan penyelenggaraan kelas cuan Goes to Campus ini, simak selengkapnya dialog saya bersama dengan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa berikut ini. Pemirsa, sudah bersama saya Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS. Halo Pak, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Oke, saya juga baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Sehat. Sehat, baik. Mau nanya-nanya sedikit Pak mungkin tentang event ini gitu ya. Kelas cuan dengan tema Muda Kaya Raya, Tua Bahagia. Bagaimana Pak harapan dari dampak diadakannya event ini Pak? Saya ngarapin anak-anak mahasiswa mengerti tentang dunia investasi dan bisa masuk ke investasi lebih awal dan mereka tahu resiko-resiko yang mereka hadapin dan mudah-mudahan mereka bisa mulai menabung untuk melakukan investasinya. Jadi mulai usia dini lebih bagus daripada nanti usia tua udah agak telat. Oke, berarti memang diharapin agar anak muda melek investasi begitu ya, melek menabung juga. Iya, karena literasi kita amat rendah, literasi keuangan kita di bawah 50% dan 43%. Padahal yang terekspos ke dunia investasi atau finansial 80% lebih. Jadi kalau mereka lebih ngerti, harusnya nanti yang ketipu investasi bodong dan lain-lain yang aneh-aneh bisa semakin berkurang ke depannya. Baik, baik. Pak, tapi boleh tahu gak sih Pak tujuan diadainnya event ini, terutama di BINUS ini, kenapa Pak? Tujuannya? Yang pertama promosi LPS. Supaya LPS dikenal anak-anak muda. Tujuannya apa? Karena kalau kita dikenal anak-anak muda, mereka semakin berani naruh uang di bank sehingga perbankan kita aman. Kalau mereka tahu uangnya dijamin di bank, kan mereka nggak takut atau ngeras bank dengan cepat-cepat ketika ada berita negatif. Itu memperkuat stabilitas ekonomi kita juga. Kita nggak mau kayak di Amerika. Ada bank jatuh semuanya dideras sehingga sistem finansial keuangannya goncang. Kita coba menjelaskan ke masyarakat bahwa kita ada di sana dan kita lebih pintar sedikit lah dibanding Amerika. Baik. Harus pede Pak ya? Harus pede. Oke, mungkin tambahan nih Pak sebagai update, saat ini udah berapa sih Pak total simpanan yang dijamin dan total premi yang di LPS itu sendiri? Jadi simpanan itu dijamin sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Sekarang kalau kita lihat dari total rekeningnya,
99,93% rekening yang ada di Indonesia dijamin oleh LPS. Jadi sebagian besar uang masyarakat aman di perbankan kita. Terus kalau kita lihat berapa premi yang sudah dikumpulkan LPS selama ini, tahun ini mungkin akan mencapai sekitar 200 triliun rupiah akhir tahun. Jadi LPS cukup kaya. 200 triliun, luar biasa. Pemirsa, kelas Cuan Goes to Campus ini mendapatkan respons yang positif dari para peserta. Hal ini terlihat dengan padatnya mahasiswa yang menghadiri acara ini. Tentunya, keramaian para peserta kelas Cuan Goes to Campus tak terlepas dari beragamnya narasumber yang dihadirkan. Para narasumber yang ahli di bidangnya mengisi acara ini dan berinteraksi langsung bersama dengan para mahasiswa. Misalnya saja, Sekretaris LPS Dimas Yuli Harto, kemudian CEO dan founder Ternak Uang Raymond Chin, dan Financial Expert CNBC Indonesia Olivia Louis. Dalam sharing session, para narasumber menceritakan awal mula terjun ke dunia investasi dan sektor keuangan, serta tak lupa memberikan tips mengenai pengelolaan keuangan di hadapan para mahasiswa. Misalnya, kepada para peserta kelas Cuan Goes to Campus, CEO dan founder Ternak Uang Raymond Chin mengakui dirinya selalu membiasakan untuk langsung menempatkan 90% hasil pendapatannya di tabungan. Baru setelah menimbang situasi, kebutuhan hingga menentukan rencana investasi, ia akan kembali membagi dana yang dikhususkan untuk tetap ditabung dan porsi dana yang akan dipakai untuk portofolio investasi dan juga untuk keperluan ekspansi bisnis. Hampir 90% income tuh selalu ditabung dulu. Jadi kayak perputaran cepat dan portfolio allocation itu selalu berubah. Balik lagi kan kalau kita ngomong investment, kita taruh duit di mana? Kita taruh di hal yang paling kita ngerti gitu. Karena sekarang lagi fokus di bisnis, banyak opportunity untuk bisa invest di private equity, bisa acquisition, bisa kayak beli bisnis. Jadi sekarang lagi banyak yang nganggur di bank sekitar 40-50% buat putar di sana. Jadi harus dijelasin dulu soalnya kalau misalnya in a normal case, biasanya nggak di rekening pribadi itu nggak mungkin lebih dari 1 M, nggak mungkin. Jadi kalau 500 juta aja udah kayak deg-degan gitu, pasti harus diputar. Tapi kalau sekarang lagi banyak karena ya lagi ubah strategi investasinya gitu. Kepada para mahasiswa yang menjadi peserta, Raymond pun mengingatkan meski situasi ekonomi tengah dinamis, tetapi jangan pernah ragu untuk berinvestasi. Di samping itu dirinya juga mengaku dalam setiap aktivitas investasi yang dilakukannya, Raymond selalu membiasakan untuk membawa perspektif investasi itu untuk durasi yang panjang, bukan durasi jangka pendek. Selanjutnya, Financial Expert CNBC Indonesia Olivia Louis juga turut membagikan pelajaran penting dalam mengelola keuangan. Menurutnya yang paling utama adalah kita harus bisa kenali semua pengeluaran yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memastikan apakah pengeluaran yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian Olivia juga mengingatkan agar para mahasiswa bisa mulai membiasakan diri untuk menabung, meski dengan kemampuan saving ratio yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Kita harus juga tahu seberapa besar kemampuan kita. Itu satu. Yang kedua tadi sudah disampaikan, pay yourself first. Jadi ketika kita dapetin pendapatan, mau itu dari mama papa atau kita mungkin udah punya side hustle juga, bayar diri kita dahulu. Bisa berapa saving ratio-nya? Minimum 10%. Makin gede makin bagus. Kayak tadi tuh ada yang 30% gitu ya. Karena ini untuk kamu bisa mencapai tujuan keuangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh terkait pentingnya kesadaran untuk pengelolaan keuangan bagi generasi muda saat ini, serta apa saja sih program edukasi yang disiapkan LPS sepanjang tahun 2023. Yuk simak dialog saya berikut ini. Pemirsa, sudah bersama saya juga Bapak Dimas Yuliarto selaku Sekretaris Lembaga LPS. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
apa kabar juga? Saya juga baik Pak, alhamdulillah begitu ya. Tadi saya lihat antusiasnya dari peserta lumayan luar biasa begitu Pak ya. Dari animo masyarakat pesertanya juga luar biasa sekali gitu. Nah, bagaimana Pak, ada evaluasi gak terhadap animo peserta kelas cuan bersama LPS ini? Ya, saya rasa ini sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena ini coba kita merubah ya mindset mahasiswa ya, supaya mereka mempunyai kesadaran terhadap manajemen keuangan mereka, dan tentunya kita juga memberikan pengetahuan bahwa menabung di bank itu aman gitu ya. Jadi kita sampaikan juga bahwa jangan takut untuk menabung di bank, karena kan mahasiswa itu sekarang kan juga mereka itu sebenarnya pendapatan juga kadang pendapatan sampingan juga ada kan ya. Nah kadang itu jangan sampai nanti habis semuanya, kemudian ketika dibutuhkan tidak ada. Contohnya seperti ada dana darurat dan sebagainya. Nah kita sampaikan bahwa tenang, kalau dana daruratnya taruh di bank aman, dijamin sama LPS sebesar 2 miliar per nasabah berbank. Jadi itu yang kita sampaikan ke para mahasiswa, dan mahasiswa BINUS ini sangat antusias sekali, dan ini mungkin juga bisa nanti tertular ke mahasiswa-mahasiswa di universitas lainnya gitu. Nah Pak, kalau misalnya berbicara soal gerakan menabung gitu ya, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai peluang tantangan dan untuk mendorong generasi milenial ke bawah ini untuk mulai menabung seperti itu? Ya, kalau kita melihat sekarang ini para milenial, kaum milenial dan Gen Z ini sudah mulai konsumtif ya. Sebenarnya konsumtif nggak apa-apa, bagus, karena juga mendukung perekonomian Indonesia ya. Cuman ketika konsumtifnya berlebihan, ini yang mungkin perlu diberi perhatian kepada teman-teman di milenial, kaum milenial dan Gen Z ini, bahwa sisihkan uang Anda, sisihkan uangmu untuk apa? Untuk dana darurat, dana pendidikan ke depan, atau bisa juga untuk investasi demi masa depan. Dan tentunya ini yang perlu kita berikan kesadaran bahwa menabung di bank itu aman. Kuncinya balik lagi, menabung di bank itu aman. Karena apa? Ada LPS yang menjamin. Dan yang dijamin cukup besar loh, 2 miliar per nasabah per bank. Ya. Tapi yang penting tentunya harus melengkapi atau memenuhi syarat 3T. Tercatat di bank, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, ya. Dan yang terakhir adalah tidak menyebabkan bank menjadi bangkrut. Gitu, seperti itu. Setelah berbincang dengan manajemen LPS, tentunya akan lebih komprehensif ya jika kita bertanya langsung kepada mahasiswa yang menjadi peserta kelas cuan Goes to Campus ini. Simak selengkapnya testimoni dari salah satu peserta. Kak Chelsea, gimana nih hari ini kan lagi ada diselenggarain kelas cuan bersama LPS. Tanggapannya gimana Kak? Sebenarnya dari yang tadi diomongin sama Pak Purbaya itu kayak di muda-muda seperti kita itu harus nabung dari sekarang biar nanti pas udah tuanya kita hidup bahagia gitu. Sesuai slogan Kak ya? Muda kaya raya, tua bahagia begitu. Nah, kalau ngomongin soal giat menabung Kak, Kakak sendiri udah pernah nabung atau sedang menabung nih? Ya, sedang menabung sih Kak. Oke, sedang menabung. Kalau investasi gimana Kak? Belum mencoba saat ini. Iya. Oke, berarti selaku mahasiswa sekarang masih nabung-nabung aja Kak ya? Tapi udah ada penghasilan mungkin Kak? Belum ada, cuma dari orang tua aja. Tapi semangat dong ya, terus nabung. Kalau boleh tahu Pak, Kak, nabungnya berapa persen nih dari penghasilan dari orang tua? Ya 10-20% Kak setiap bulan. Nah pemirsa, sudah menjadi keharusan ya untuk kita memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Serta pahami juga ketentuan utama saat menabung di bank. Seperti yang disampaikan oleh manajemen LPS, ingat selalu dengan 3T. Apa itu? Pertama, tercatat di bank. Lalu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Dan yang terakhir, tidak menyebabkan bank menjadi bangkrut. Di era serba modern seperti saat ini yang menawarkan berbagai macam pilihan gaya hidup, kita sebagai anak muda harus cerdas dalam mengatur atau mengelola finansial. Maka dari itu, diadakannya acara ini yaitu acara Kelas Cuan Goes to Campus, diharapkan anak muda bisa melek finansial. Karena dengan melek finansial, seseorang bisa mengatur keuangannya dengan baik dan juga menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan juru kamera Ritsi, CNBC Indonesia, Beyond Business.